Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang sejarah pembentukan maupun perjalanannya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, ya sobat ya. Seperti kita ketahui, Tentara Nasional Indonesia itu memiliki 3 matra, ya sobat, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, ya. Sekarang kita akan bercerita tentang sejarah TNI AD, ya. Di sini saya sudah ada sebuah buku yang akan saya bacakan kepada kalian, ya. Langsung saja. Sejarah Tentara Nasional Angkatan Darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau biasa disingkat dengan TNI Angkatan Darat atau TNI AD adalah salah satu matra angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat, ya. TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awalnya berdiri bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat yang disingkat Kasat, yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat, Mabes AD. Kasat saat ini dijabat oleh Jenderal TNI Andika Perkasa, ya. Kekuatan TNI AD saat ini terdiri dari 2 komando utama tempur, yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat dan Komando Pasukan Khusus Kopassus, serta di wilayah TNI AD yang berdiri dari 15 komando daerah militer Kodam di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki satuan tempur dan bantuan tempur tersendiri. Selain komando utama tempur dan pembinaan, TNI AD juga memiliki komando utama pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Militer atau AKMIL, Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, Secapa AD, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Sesko AD. Dan komando utama pengembangan dan doktrin, yaitu Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat Kodiklatad. TNI Angkatan Darat adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia. Organisasi TNI Angkatan Darat disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, ya. Markas Besar TNI membawai Markas Besar TNI Angkatan Darat, ya. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membawahi Markas Besar TNI Angkatan Darat, ya. Selanjutnya kita akan beralih ke unsur pimpinan, ya. Unsur pimpinan yang ada di TNI Angkatan Darat, ya. Yang pertama yaitu Kepala Staf Angkatan Darat adalah perwira tertinggi bintang 4 dengan pangkat jenderal. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat adalah perwira tinggi bintang 3 dengan pangkat letnan jenderal. Inspektorat Jenderal Angkatan Darat adalah perwira tertinggi bintang 3 dengan pangkat letnan jenderal. Koordinator Staf Ahli Angkatan Darat adalah perwira tinggi bintang 3 dengan pangkat letnan jenderal. Selanjutnya, unsur pembantu pimpinan. Seluruh pejabat pembantu pimpinan adalah perwira tinggi bintang 2 dengan pangkat mayor jenderal, ya. Yaitu Staf Perencanaan dan Anggaran Angkatan Darat, Staf Intelijen Angkatan Darat, Staf Operasi Angkatan Darat, Staf Personalia Angkatan Darat, Staf Logistik Angkatan Darat, Staf Teritorial Angkatan Darat, dan Staf Latihan Angkatan Darat. Unsur pelayanan yaitu Detasmen Markas Angkatan Darat, Komando Utama Pembinaan, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat, Komando Pasukan Khusus Kopassus, Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat Kodiklatad, Komando Daerah Militer Kodam Satuan Khusus, Satuan 81 atau Penanggulangan Teror Sat 81 Gultor, Badan Pelaksana Pusat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Sesko AD, Akademi Militer AKMIL, Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Secapa AD, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Pospom AD, Pusat Intelijen Angkatan Darat Pusintelat, Pusat Sandi dan Siber Angkatan Darat Pussandi Siat, Pusat Penerbangan Angkatan Darat Puspenerbat, ya. Lalu Pusat Teritorial Angkatan Darat Pusterat, Pusat Kesehatan Angkatan Darat Puskesat, Pusat Pembekalan Angkutan Angkatan Darat Pusbek Ang AD, Pusat Zeni Angkatan Darat Pusziad, Pusat Peralatan Angkatan Darat Puspal AD. Lalu Pusat Perhubungan Angkatan Darat Pushub AD.
Rumah Sakit Angkatan Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, RSPAD Gatot Subroto. Direktorat Topografi Angkatan Darat, Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat, Direktorat Keuangan Angkatan Darat, Direktorat Hukum Angkatan Darat. Dinas Militer, Dinas Sejarah Angkatan Darat, Dinas Penerangan Angkatan Darat, Dinas Psikologi Angkatan Darat, Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Darat, Dinas Jasmani Angkatan Darat, Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat, Dinas Kelaikan Angkatan Darat, dan Dinas Pengadaan Angkatan Darat. Kemudian untuk kecabangan TNI AD, TNI AD memiliki satuan tempur atau disingkat dengan Satpur. Korps Infanteri adalah pasukan pejalan kaki, merupakan pasukan terbesar dan tempur utama di TNI AD, sedangkan Kostrad dan Kopassus merupakan bagiannya. Di Indonesia terdapat lebih dari ratusan batalion dari raider maupun mekanis. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baret hijaunya. Infanteri berada di bawah pusat kesenjataan infanteri Pusenif yang komandannya berpangkat Letnan Jenderal. Kemudian B. Korps Kavaleri KAF adalah pasukan berkuda. Pasukan kavaleri merupakan pasukan kavaleri berperan sebagai satuan yang mampu bergerak dengan cepat dalam skala besar sekaligus berfungsi sebagai penyerang kejut atau pendobrak yang akan membuka jalan bagi pasukan infanteri. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya hitam. Kavaleri berada di bawah pusat kesenjataan Kavaleri Pusenif yang komandannya berpangkat Letnan Jenderal. Kemudian 2. Satuan Bantuan Tempur Satbanpur. Korps Artileri Medan Armet ya, adalah kesatuan senjata berat, juga merupakan banpur seperti halnya kavaleri. Fungsi utamanya adalah bantuan tempur darat dalam misi membantu pasukan infanteri. Satuan ini dapat membedakan dari warna baretnya yang coklat. Artileri Medan atau Armet berada di bawah pusat kesenjataan artileri Medan Pusenar Med yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Korps Artileri Pertahanan Udara Arhanud ya, ARH adalah pasukan anti serangan udara. Fungsinya utama adalah sebagai penangkis serangan udara dan membantu mengamankan objek darat dari pengerusakan. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya coklat. Artileri Pertahanan Udara atau Arhanud berada di bawah pusat kesenjataan Artileri Pertahanan Udara Pusenar Hanud yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Korps Zeni JZI adalah pasukan yang berfungsi utamanya sebagai bantuan tempur, konstruksi dan bangunan perang ya. Fungsi lain adalah sebagai pasukan yang memperluas gerak satuan kawan dan mempersempit gerakan lawan. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya hijau. Zeni berada di bawah pusat Zeni Angkatan Darat Puzid AD yang kepalanya berpangkat Mayor Jenderal. Korps Penerbang CPN adalah satuan yang berfungsi sebagai mobil udara, menembak untuk target di balik bukit, serta pengintaian udara. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya hijau. Penerbang berada di bawah komando pusat penerbangan Angkatan Darat yang komandannya berpangkat Mayor Jenderal. Korps Peralatan CPL adalah kesatuan yang fungsinya utamanya merawat dan menguji coba alat tempur. Peralatan berada di bawah pusat peralatan Angkatan Darat Puspal AD yang kepalanya berpangkat Mayor Jenderal. Selanjutnya, Korps Perhubungan CHB adalah kesatuan yang fungsi utamanya menyampaikan dan menjaga informasi sebaik mungkin kepada kesatuan tempur. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya hijau. Perhubungan berada di bawah komando Pusat Perhubungan Angkatan Darat Pushub AD yang kepalanya berpangkat Mayor Jenderal. Selanjutnya yang ketiga, Satuan Bantuan Administrasi Satbanmin. Korps Politik Militer CPM adalah kesatuan bantuan administrasi Banmin. Fungsi utamanya membantu tugas kesatuan lain dalam hal administrasi dan pengurusan hukum militer. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya biru muda. Polisi militer berada di bawah Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspom AD yang komandannya berpangkat Letnan Jenderal. Korps Kesehatan Militer CKM adalah satuan yang fungsi utamanya membina kesehatan prajurit. Kesehatan militer berada di bawah Komando Pusat Kesehatan Angkatan Darat Puskes AD yang kepalanya berpangkat Mayor Jenderal. Korps Perbekalan Angkutan CBA adalah satuan yang fungsi utamanya menjaga pelayanan persedia logistik tempur dan angkutan perang. Satuan ini dapat dibedakan dari warna baretnya yang hijau. Pembekalan angkutan atau backang berada di bawah Komando
Pusat Perbekalan Angkutan Angkatan Udara Pusbek Ang Ade yang kepalanya merupakan Mayor Jenderal. Selanjutnya, Korps Ajudan Jenderal CAJ adalah kesatuan yang fungsi utamanya mengurus administrasi militer dan umum serta urusan dalam lainnya. Ajudan Jenderal atau Ajen berada di bawah komando Direktur Ajudan Jenderal Angkatan Darat di Ajenat yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Selanjutnya, Korps Topografi CTP adalah kesatuan yang fungsi utamanya membuat peta tempur dan kepengurusan topografi. Topografi berada di bawah komando Direktorat Topografi Angkatan Darat di Topat yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Selanjutnya, Korps Keuangan CKU adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina administrasi ke bawah keuangan militer. Keuangan berada di bawah komando Direktorat Keuangan Angkatan Darat Ditkuad yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Korps Hukum CHK adalah kesatuan yang fungsi utamanya membina hukum dan peradilan militer. Hukum berada di bawah komando Direktur Hukum Angkatan Darat Ditkum AD yang direkturnya berpangkat Brigadir Jenderal. Selanjutnya, Korps Wanita Angkatan Darat adalah secara operasional bergantung pada komando dan layanan Angkatan Darat. Korps Angkatan Darat Wanita berfungsi sebagai cabang administratif resmi wanita yang secara aktif menghabiskan dinas militer aktif mereka di jajaran Angkatan Darat. Demikian ya sobat ya, mengenai ulasan kita tentang TNI AD ya. Bukan hanya dari sejarahnya, kita juga mempelajari mengenai unsur-unsur pimpinan, kemudian komando-komando di bawahnya ya. Ada unsur pembantu pimpinan, kecabangan TNI dan lain-lain ya sobat ya. Jadi di sini kita sudah berbagi dan untuk menambah wawasan kita ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman sekalian ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa.